Shalom, haleluya, glory haleluya. Bertemu lagi kita dalam acara Sateduh GPD Soka Lembah Hijau. Sebelum kita lanjut acara kita, mari kita semuanya satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan anugerah-Mu, kami boleh ada pada saat sekarang ini bersama-sama kami bersateduh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dapat sama-sama, oh Tuhan, terbuka mata rohani kami mengerti, memahami firman-Mu yang kami renungkan pada malam hari ini. Kami, oh Tuhan, mengerti, memahami, dan kami dapat lakukan, oh Tuhan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami boleh dapat beritakan juga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Mazmur 30 ayat 8a. Pada saat sekarang ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Mazmur 30 ayat 8a. Mazmur 30 ayat 8a. Baik, mari kita semuanya sama-sama membacanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Sekali lagi, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Seperti kita ketahui bahwa Raja Daud di dalam situasi apapun yang dihadapi olehnya, permasalahan-persoalan, tantangan hidup yang dihadapi olehnya, Raja Daud ini mempunyai alasan untuk selalu memuji, menyembah Tuhan. Tapi kebanyakan kita sebagai manusia, seringkali ketika kita sedang berada di dalam masalah dan badai kehidupan ini, kita malah menjauh daripada Tuhan. Kita kehilangan semangat untuk datang memuji, menyembah Tuhan, untuk datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita mencari cara sebagai manusia, kita pakai hikmat kita sebagai manusia untuk dapat menyelesaikan atau mencari petunjuk untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah atau badai kehidupan yang kita hadapi. Dan kita melakukannya itu dengan cara kebanyakan kita minta pertolongan daripada manusia. Kita bukan mencari Tuhan, tapi kita melakukannya itu, kita melakukan dengan cara-cara kita sebagai manusia, dengan hikmat manusia. Kita ingin menyelesaikan persoalan masalah yang kita hadapi. Namun kemudian akhirnya bukan mendapatkan jalan keluar yang kita hadapi, tapi kemudian kita semakin tenggelam dalam permasalahan yang kita hadapi. Kita akhirnya tidak berdaya, hidup dalam kekecewaan, frustasi, dan timbul kemarahan dalam hati dan pikiran kita. Dengan cara yang kita lakukan, mencari pertolongan kepada manusia dan memakai hikmat kita sebagai manusia. Kita tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi memuji, menyembah Tuhan. Dan juga mungkin kita berdoa, tetapi isi doa yang kita panjatkan itu lebih berat kepada masalah-masalah yang kita hadapi dibandingkan kita mencari wajah dan kehendak Tuhan dan memuji Tuhan. Betapa berbedanya dengan Daud. Jika kita membaca kisah hidupnya, kita akan menemukan bahwa sejak masa mudanya, Raja Daud ini ia gemar atau senang berada dekat dengan Allah.
Dia selalu datang menguji menyembah Tuhan dalam situasi apapun yang dihadapi oleh Raja Daud ini. Di dalam setiap kesempatan apapun, ia selalu mencari Tuhan. Dikatakan juga 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Bahkan di saat-saat ia berada dalam masalah yang sangat sulit, ia tidak pernah lupa untuk mengisi hatinya dengan kata-kata dan perenungan yang manis terdengar oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahannya. Sebab Raja Daud mengerti bahwa hanya di dekat Allah saja ia bisa menemukan ketenangan. Hanya di dalam Allah saja dia akan mendapatkan jalan keluar. Dia akan mendapatkan pembelaan dan pertolongan, kemenangan hanya melalui Tuhan saja. Ia memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan Tuhan. Nyanyian yang berasal dari hatinya itulah yang naik ke telinga Allah, ke hadapan Tuhan. Tidak heran jika Allah begitu berkenan kepada Raja Daud, sampai-sampai Allah memilihnya dari sekian banyak umat Israel dan mengurapinya untuk menjadi raja. Bahkan Allah mengikat perjanjian dengan Raja Daud untuk mengokohkan tahta kerajaan bagi keturunannya untuk selama-lamanya. Mari dalam perenungan atau saat teduh kita pada malam hari ini, pada saat sekarang ini, mari kita mencontoh cara hidup Raja Daud, dan mari kita sadari bahwa kita hidup bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadikan masalah dan kesenangan pribadi sebagai alasan untuk kita menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari ibadah-ibadah dan perkumpulan ibadah kita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Sesungguhnya semua berkat dan anugerah sudah Tuhan sediakan bagi kita. Semua itu akan Dia berikan dengan sendirinya ketika kita mengejar hatinya, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh selalu berada di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita mengejar hatinya. Bahkan semua itu tidak dapat dibandingkan dengan sukacita dan damai sejahtera yang dapat kita peroleh ketika berada dengan Tuhan, berada dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan juga di dalam Mazmur ini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikianlah saat teduh kita pada saat sekarang ini. Biarlah kiranya kita selalu mencari Tuhan dalam keadaan situasi apapun, dan tidak lupa selalu memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Segala puji dan syukur dan terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh melekat menguasai hati dan pikiran kami, dan kami dapat lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seumur hidup kami. Kami selalu memuji menyembah Engkau Tuhan dalam keadaan apapun, dan selalu berbakti beribadah kepadamu dengan setia, dengan tekun. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sampai ketemu lagi kita di saat teduh di lain hari. Haleluya, terima kasih, Tuhan memberkati.